bawah tanah yang kita pijak, ada dunia kecil yang jarang disadari. Dunia yang terus bekerja, siang dan malam, menjaga keseimbangan kehidupan di atasnya. Dan penggeraknya adalah makhluk kecil yang sering kita sepelekan, rayap. Bagi banyak orang, rayap dikenal sebagai perusak kayu, hama yang harus dibasmi. Namun di alam liar, perannya justru jauh berbeda. Rayap adalah arsitek ekosistem, pengurai alami yang menjaga siklus kehidupan tetap berjalan. Rayap termasuk dalam ordo Blatodea, satu keluarga dengan kecoa. Tapi evolusi membuat mereka jauh lebih kompleks. Mereka hidup berkoloni dengan sistem sosial yang teratur dan tujuan yang jelas. Menjaga koloni tetap hidup. Habitat rayap tersebar luas, dari hutan tropis Indonesia hingga padang kering Afrika dan Australia. Namun di daerah tropis, terutama di Nusantara, mereka mencapai keanekaragaman dan peran ekologis terbesar. Setiap hari, jutaan rayap menggali terowongan, mengangkat tanah, dan memecah bahan organik. Ranting, daun, kayu mati, bahkan kotoran hewan, semuanya mereka daur ulang menjadi nutrisi bagi tanah. Dalam 1 hektar hutan, koloni rayap bisa mengolah lebih dari 1/2 ton bahan organik setiap tahun. Tanpa mereka, hutan akan menumpuk sisa-sisa kehidupan yang tak pernah terurai. Tanah akan menjadi padat dan gersang. Hidup di atasnya pun perlahan akan melemah. Lebih dari itu, sarang rayap juga menjadi rumah bagi makhluk lain. Katak, semut, kumbang, bahkan ular kecil sering berlindung di dalamnya. Sarang itu bukan hanya tempat tinggal, tapi ekosistem kecil yang saling terhubung. Rayap bekerja diam-diam, tak terlihat, tapi dampaknya terasa di mana-mana. Tanpa mereka, keseimbangan alam akan rapuh, dan mungkin dunia di atas tanah tak akan seperti sekarang. Di balik tanah yang tampak biasa, koloni rayap tersembunyi dalam dunia yang sangat teratur. Setiap individu memiliki peran yang jelas, dan seluruh koloni bekerja seperti satu tubuh yang hidup. Struktur sosial rayap terdiri dari beberapa kasta: ratu, raja, prajurit, dan pekerja. Di pusatnya ada ratu, satu-satunya individu yang bertugas bertelur, menjaga kelangsungan generasi koloni. Tubuhnya membesar berkali-kali lipat dari rayap biasa, mampu menghasilkan ribuan telur setiap hari. Di sampingnya, ada raja yang mendampingi seumur hidup. Berbeda dengan serangga sosial lain seperti semut atau lebah, raja rayap tetap hidup bersama ratu selamanya di ruang kerajaan yang tersembunyi dalam sarang. Lalu ada rayap prajurit. Mereka memiliki rahang besar atau kepala keras untuk melindungi koloni. Mereka tidak bisa makan sendiri, jadi rayap pekerja yang memberi makan mereka. Tugas mereka sederhana tapi vital, menjaga pintu terowongan dan melindungi koloni dari ancaman seperti semut pemangsa atau serangan jamur. Sementara itu, rayap pekerja menjadi tenaga utama di balik kehidupan koloni. Mereka yang membangun terowongan, mencari makanan, merawat larva, dan memberi makan kasta lain.
Meski jumlahnya ribuan, semua bergerak harmonis tanpa konflik, seolah mengikuti satu komando. Koordinasi ini terjadi lewat feromon, zat kimia yang mereka hasilkan untuk berkomunikasi. Dengan satu jejak aroma, mereka bisa memberi sinyal bahaya, menunjukkan arah makanan, atau menandai wilayah koloni. Setiap koloni punya aroma khasnya sendiri, sehingga rayap dari koloni lain langsung dikenali sebagai musuh. Selain feromon, beberapa spesies juga menggunakan getaran atau ketukan kepala ke tanah untuk memberi tanda peringatan. Sistem komunikasi yang sederhana ini membuat koloni rayap bisa bertahan dan bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan. Menariknya, dalam satu koloni bisa ada jutaan individu yang semuanya ketergantungan satu sama lain. Tidak ada individu yang bisa hidup sendiri. Kekuatan mereka bukan pada ukuran tubuhnya, tapi pada kemampuan bekerja bersama dalam harmoni yang sempurna. Sarang rayap bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah keajaiban arsitektur alami yang dibangun tanpa cetak biru, tanpa alat, dan tanpa pemimpin tunggal. Di dalamnya terdapat jaringan terowongan dan ruang udara yang rumit, menghubungkan ruang penyimpanan makanan, ruang pembesaran larva, hingga ruang kerajaan tempat ratu dan raja berada. Setiap lorong memiliki fungsi tertentu, sebagian untuk sirkulasi udara, sebagian untuk mengatur kelembapan, dan sebagian lagi untuk mengalirkan panas keluar dari sarang. Beberapa spesies, seperti Macrothermes gilfus, yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, bahkan mampu membangun menara tanah setinggi 2 meter. Struktur itu bukan kebetulan. Desainnya berfungsi layaknya sistem ventilasi alami, menjaga suhu sarang tetap stabil antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Meski suhu di luar berubah drastis, rayap pekerja menjadi tukang bangunan utama. Dengan rahang kecil mereka, partikel tanah dan air liur disatukan membentuk campuran kuat seperti semen alami. Mereka terus memperbaiki dan memperluas sarang tanpa henti, siang dan malam. Jika satu terowongan runtuh, rayap segera memperbaikinya dalam hitungan jam. Namun kehebatan rayap tidak berhenti di sana. Aktivitas mereka menggali tanah dan menguraikan bahan organik memberi dampak besar bagi ekosistem. Setiap kali mereka membawa material tanah ke permukaan, mereka meningkatkan aerasi, membuat udara dan air lebih mudah masuk ke lapisan tanah. Tanah menjadi lebih gembur, subur, dan kaya nutrisi. Penelitian menunjukkan area yang memiliki koloni rayap aktif biasanya memiliki kandungan nitrogen dan karbon organik lebih tinggi dibandingkan area tanpa rayap. Itulah sebabnya, di banyak ekosistem tropis, rayap dianggap sebagai engineer ekosistem, makhluk kecil yang diam-diam memperbaiki kualitas tanah bagi tumbuhan di atasnya. Bahkan, sarang yang sudah ditinggalkan pun tetap memberi manfaat. Lubang-lubang bekas terowongan menjadi tempat tumbuhnya akar tanaman muda atau rumah bagi hewan kecil lain seperti kadal dan serangga tanah. Setiap gundukan sarang, setiap lorong yang digali, semuanya punya peran dalam menjaga sirkulasi energi dan nutrisi di bumi. Rayap mungkin tak pernah sadar apa yang mereka bangun, tapi tanpa mereka,
tanah yang kita injak tak akan sehidup ini. Di balik tubuh kecil seekor rayap, tersembunyi dunia mikro yang jauh lebih rumit dari yang tampak. Setiap gigitan kayu yang mereka lakukan bukan hanya tindakan sederhana, melainkan hasil kerja sama jutaan mikroorganisme di dalam tubuh mereka. Dalam perut rayap, hidup koloni bakteri dan protozoa yang tak terhitung jumlahnya. Mikroba inilah yang memecah serat kayu keras menjadi gula sederhana, sumber energi bagi koloni. Tanpa mereka, rayap tak akan mampu bertahan hidup. Hubungan ini begitu erat, simbiosis yang sudah terjalin selama jutaan tahun evolusi. Namun, dampaknya tidak berhenti di sana. Melalui aktivitas mereka, rayap membantu mengatur siklus karbon dan nitrogen di alam. Rayap juga berperan dalam menjaga kestabilan iklim mikro. Terowongan yang mereka gali meningkatkan sirkulasi udara di dalam tanah, membantu akar tumbuhan bernapas, dan mengatur kelembapan di sekitar ekosistem. Namun, seperti keseimbangan alam lainnya, peran ini bisa menjadi pedang bermata dua. Dalam jumlah besar, gas metana yang dihasilkan dari proses pencernaan mereka ikut berkontribusi pada gas rumah kaca. Meski hanya sebagian kecil dibanding sumber lain, itu menunjukkan betapa terhubungnya setiap makhluk dalam rantai kehidupan bumi. Rayap bukan sekadar serangga pemakan kayu. Mereka adalah pengingat bahwa kehidupan di planet ini bertahan bukan karena yang kuat, tetapi karena kerjasama yang halus antara yang besar dan yang kecil, antara yang terlihat dan yang tak kasat mata. Di alam, tidak semua pahlawan terlihat. Sebagian bekerja dalam diam, tersembunyi di bawah tanah, menjaga keseimbangan kehidupan tanpa pernah menuntut pengakuan. Rayap adalah salah satunya, makhluk kecil yang mungkin tak pernah kita perhatikan, namun tanpa mereka, bumi akan kehilangan salah satu penopang pentingnya. Dari butiran tanah yang mereka angkat, dari kayu mati yang mereka urai, lahirlah kesuburan yang memberi kehidupan bagi ribuan spesies lainnya. Mereka bukan sekadar pengurai. Mereka adalah penghubung antara kematian dan kehidupan baru. Siklus abadi yang memastikan alam terus bernapas. Jadi, lain kali ketika kita melihat kayu lapuk yang bersarang rayap, ingatlah, di sanalah kehidupan sedang bekerja. Sebuah dunia sunyi yang tak terlihat, namun menjadi dasar dari semua yang tumbuh di atasnya. Rayap, arsitek ekosistem yang tak terlihat, penjaga kehidupan yang diam-diam membangun masa depan bumi.